Halo, Miss. Ya, halo. Ya, jadi malam ini ya materinya tentang phrasal verb ya. Ya, kamu mungkin sering ya mendengar istilah tentang phrasal verb dalam percakapan bahasa Inggris. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang perlu kamu ketahui tentang hal tersebut ya? Ya, phrasal verb ini merupakan sebuah frase yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau adverb ya, kata keterangan. Biasanya, frase dari hasil penggabungan tersebut membuat sebuah makna baru yang akan sering ya kamu temui dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Phrasal verb ini merupakan sebuah frase yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau adverb ya, kata keterangan. Biasanya, frase dari hasil penggabungan tersebut akan membuat sebuah makna baru yang sering yang akan kamu temui dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Ya, jadi menguasai phrasal verb ini sebenarnya bisa dikatakan mudah dan tricky ya atau rumit. Jadi mudah karena kita dapat mengetahui artinya secara keseluruhan, cukup dengan mengartikan satu kata saja dan mengabaikan kata lainnya. Ya, biasanya cukup dengan mengetahui kata kerjanya saja. Kenapa tricky? Ya, dikatakan tricky saat gabungan kata tersebut tidak dapat diartikan satu-satu. Ya, karena dapat mengubah keseluruhan artinya. Jadi hal inilah yang biasanya dikenal dengan idiom. Jalan satu-satunya hanya dengan menghafalkan phrasal verb tersebut beserta arti dan penggunaannya. Nah, jenis-jenis phrasal verb itu terdiri dari dua jenis ya yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah transitive phrasal verb dan intransitive phrasal verb. Transitive phrasal verb adalah phrasal verb yang memiliki direct object atau objek langsung, yaitu noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Transitive phrasal verb terbagi dua lagi, yaitu phrasal verb yang dapat dipisahkan atau separable dan tidak dapat dipisahkan atau inseparable oleh direct object. Inseparable phrasal verb berarti frasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan menempatkan direct object di antara phrasal verb. Sementara separable phrasal verb adalah sebaliknya. Contoh phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan adalah calm down, artinya menenangkan atau tenang. Ya, contoh kalimatnya adalah you should calm her down before everything comes in. Ya, artinya kamu harus menenangkan sebelum semua orang masuk, menenangkannya. Contoh phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan. Get in, masuk. He asked me to get in the car. Dia menyuruhku masuk ke dalam mobil. Ya, jadi bisa, kalau misalnya calm down ini kan artinya phrasal verb ya. Tapi di sini disisipkan kata her, ya, calm her down. Artinya itu bisa dipisahkan. Kemudian kita masuk ke intransitive phrasal verb. Ini adalah artinya tidak memiliki direct object. Jadi sama halnya dengan transitive phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan. Intransitive phrasal verb juga tidak dapat dipisahkan dengan direct object apapun karena berdampak pada berubahnya arti phrasal verb tersebut. Nah, aturan penulisan separable phrasal verb itu terdiri dari dua ya.
Yang pertama adalah tempatkan direct object di tengah atau setelah phrasal verb. Jadi direct object yang berupa nama benda atau orang yang spesifik dapat diletakkan pada bagian tengah phrasal verb atau setelah phrasal verb. Contohnya, I threw my old shoes away. Jadi phrasal verbnya adalah threw away. Tapi kemudian di sini disisipkan noun-nya. Noun yaitu shoes, my old shoes. Artinya saya membuang sepatuku yang rusak. Kemudian yang kedua adalah tempatkan direct object di tengah phrasal verb. Direct object yang berbentuk pronoun atau kata ganti berupa me, you, him, her, us, them, it. Ini harus ditempatkan di bagian tengah phrasal verb. Contohnya, he will pick her up from the school. Dia akan menjemputnya dari sekolah. Menjemput itu kan pick up. Jadi di sini ada her ya. Jadi bukan pick up her, tapi pick her up. Phrasal verb yang sering digunakan, yaitu blow up yang pertama, artinya meledak. Contoh, it surprised everyone when the gas pipe blew up in the neighborhood. Meledaknya pipa gas mengejutkan semua orang di wilayah tersebut. Bring up, menyampaikan, mengemukakan, mengasuh, dan lain-lain. Contohnya, he didn't want to bring up the issue as he thought it didn't matter anymore. Dia tidak ingin mengemukakan masalah itu lagi karena dia pikir hal tersebut tidak lagi penting. Carry out, melaksanakan, melakukan. Contohnya, it's impossible to carry out the research. Tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu. Count on, mengandalkan. Contohnya, he's my best friend. I can trust and count on him. Dia sahabatku, saya dapat mempercayai dan mengandalkannya. Come up with, berkontribusi atau memberikan. Contohnya, she's so creative. She always comes with hundreds of unique ideas. Dia sangat kreatif. Dia selalu memberikan ratusan ide yang unik. Dress up, berdandan atau berpakaian. Contohnya, he doesn't want to attend a party which requires him to dress up. Dia tidak mau menghadiri sebuah pesta yang mengharuskannya berdandan. Drop out of, keluar dari suatu perkumpulan atau aktivitas. Contoh, he dropped out of school and decided to look for a job. Dia keluar dari sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Fill out, mengisi. Contoh, she forgot to fill out the form to open a bank account. Dia lupa mengisi formulir pembukaan rekening bank. Give away, memberikan atau menghadiahkan. Contoh, the owner of the store decided to give away more gifts to celebrate the store's anniversary. Pemilik toko tersebut memutuskan untuk memberikan lebih banyak hadiah dalam rangka merayakan hari jadi tokonya. Give back, mengembalikan atau membalas. Contoh, he asked to his cousin to give his book back immediately. Dia meminta sepupunya untuk mengembalikan bukunya sesegera mungkin. Get over, sembuh atau pulih. Contohnya, she hasn't get over the trauma. Dia belum sembuh dari trauma. Get along with, berteman, berhubungan baik. Contohnya, I don't get along with hypocrites. Saya tidak cocok atau tidak berhubungan dengan orang-orang yang munafik. Get rid of, menyingkirkan, membuang, atau menghilangkan. Contohnya,
He tried to get rid of the stain from his clothes. Dia berusaha menghilangkan noda dari pakaiannya. Go back, kembali, pulang, atau mundur. He tried to get rid of the sorry, ini kok ada 2 kali ya. Go back. Oke, kita delete aja ya. Hang up, meletakkan atau menggantungkan. Contoh, don't hang up the phone, I'm still talking. Jangan tutup teleponnya, aku masih bicara. Keep on, terus atau meneruskan. Contoh, she keeps on talking for 30 minutes. Dia terus saja berbicara selama 30 menit. Look forward to, mengharapkan atau menantikan. We look forward to hearing good news from the agreement. Kita menantikan kabar baik dari mereka mengenai kesepakatan tersebut. Put on, memakai. He's forced to put on a tie by his mom. Dia dipaksa untuk memakai dasi oleh ibunya. Stand up for, mendukung. My mom always stand up for me, no matter what. Ibuku selalu mendukungku, tidak peduli apapun itu. Try on, mencoba. Contoh, he lets his brother try on his new bicycle. Dia membiarkan adiknya mencoba sepeda barunya. Turn down, mengecilkan. The sound of your television is so loud. I can't even hear my own voice. You need to turn the volume down. Suara televisimu sangat keras. Saya bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Kamu harus mengecilkan volumenya. Turn up, membesarkan. It's breaking news. Turn up the television, please. Itu berita terbaru. Tolong besarkan volume televisi. Turn off, mematikan. My dad always tells me to turn off the television before going to bed. Ayahku selalu berpesan untuk mematikan televisi sebelum tidur. Turn into, berubah menjadi. He turns into a better person after spending his time in his hometown. Dia berubah menjadi seseorang yang lebih baik setelah menghabiskan waktunya di kampung halamannya. Turn on, menghidupkan atau menyalakan. Mom asked me to turn on the television since she wanted to watch her favorite soap opera. Ibu memintaku menyalakan televisi karena dia ingin menonton sinetron favoritnya. Wake up, bangun. Contoh, he wake up late and blamed everyone in the house instead. Dia terlambat bangun tidur dan malah menyalahkan semua orang di dalam rumah. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Kurnia. Do you have any questions so far? Nothing, Miss. Nothing. Okay. We move to the exercise. Dia sedang mencoba kemeja bergaris ini. Boleh, Kak? Ya, dia sedang mencoba. Mencoba, bentar, Miss, mencoba. Mencoba try on ya, Miss. He try, dia sedang mencoba. He try on kemeja. Ada kata sedang ya.
Artinya bisa ditambahkan apa? Kalau artinya ada kata sedang, jadi bisa ditambahkan apa? trying. Ya, ing. Jadi gimana? He trying on strip. He trying on strip shirt. Kemeja bergaris ini apa ini? Oh, berarti this strip shirt. Ya, jadi he is ya. Dia sedang mencoba, he is trying on this strip shirt. Apakah menurut kamu saya bisa mengenakan baju ini? Apakah menurut kamu saya bisa mengenakan baju ini? Do you think mengenakan mengenakan apa? Mengenakan mengenakan tadi bukan Miss, mengenakan tadi tuh mana sih mengenakan kan menyampaikan dress apa ya? Put on nih Miss. Memakai sama nggak? Put on. Yang ini mengenakan. Jadi dia mengenakan baju itu tuh masuk gitu, masuk ke dalam bajunya. Beda ya? Oh. Kira-kira aja tebak. Oh, apa ya Miss? Do you think apakah menurut kamu do you think I can wear this shirt? Get into ya. Oh, Do you think that I will be able to get into this shirt? Jadi bajunya itu dikenakan gitu ya. Digunakan. Get in berarti Miss. Get into ya, mengenakan. Coba diulang. Do you think do you think I get do you think That I will be able. Do you think that I will be able this shirt to get into to get into this shirt? Do you think will be able get into this shirt? To get into this shirt ya. To get into this shirt. Ya, selanjutnya saya dulu cocok dengan gaun ini 2 tahun yang lalu. Dulu cocok. Dulu apa ya? Cocok. Itu sama kayak mengenakan deh, Miss. Cocok. Bukan, beda lagi ya. Cocok apa? Fit into. Fit into. Fit. Fit into all the I fit into this dress 2 years ago. Kan ini ada kata dulu ya. Jadi dulunya dia cocok, bukan sekarang. Jadi harusnya pakai used to. Oh, used to. I used to fit into this dress 2 years ago. Selanjutnya. Boleh diulang. I used to fit into this dress 2 years ago. Ya. Selanjutnya. Dia memakai hoodie karena sedikit dingin di luar hari ini. Ini bisa pakai sesuai tadi materi. Dia memakai hoodie. Berarti get into ya, Miss? Bukan, yang sesuai materi tadi apa? Memakai, pakai. Memakai. Bentar. Memakai, bentar sih memakai. Terus banyak banget. Ya, memakai itu adalah put on. Ya. Berarti she put on a hoodie because a little cold outside.
Ya, she puts pakai puts ya karena kan simple present. She puts a hoodie because it's a little bit ya chilly outside today. Jadi kalau cold itu ya artinya, kalau chilly itu ya artinya lebih dingin, tapi kurang dingin daripada cold. Kalau cold itu dingin. Ya kalau chilly Chili tulisannya nih, chili. CHILLY, chili. Oh, chili Chili. cabe. Ya, kayak chili cabe ya, tapi ini chili dingin. Jadi Oh, kalau itu cold itu lebih dingin. Tapi kalau chili itu enggak lebih dingin dari cold. Kayak kalau chili itu kayak dingin-dingin berangin gitu ya. Kayak Makanya. malam-malam dingin-dingin berangin gitu. Itu chili. Ya. Selanjutnya, dia terlambat, jadi dia akan melempar jaketnya dan lari keluar pintu. Dia terlambat, jadi dia akan melempar jaketnya dan lari keluar pintu. Melempar, apa melempar? Phrasal verb melempar. Melempar. Throw in. Throw Throw out ya. on. Throw on. Throw out. Atau throw on. Ya, throw on. Apa itu dia terlambat jadi dia akan melempar jaketnya keluar pintu ya, Miss? Dan lari keluar pintu. Uh, he was he was late, so he threw on his jacket and ran out the door. Ya, she's late. Ya, she is late. So she's just going to throw on her jacket and run out the door. Coba diulang, Kak. He is late. He is late, so he would throw on her jacket and run out the door. She's late, so she's just going to throw on her jacket, and run out the door. Selanjutnya, Jake mengenakan hoodie-nya sepanjang hari meskipun musim semi. Mengenakan. Berarti Jake, mengenakan tadi put ini, Miss. itu memakai. Mengenakan beda lagi ya. Mengenakan itu have on. Have on. Have on. Have on. Ya. Jack have on his hoodie all day, even though it is spring. Jack has on his hoodie all day even though it's spring, ya, benar. Setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepaskannya. Melepaskan apa? Get out. Bukan. Itu mengeluarkan. Melepaskan. Melepaskan. Phrasal verb. Take off ya. Oh, take off. Ya, take off. Kayak melepaskan pesawat kan, lepas landas, take off. Oh, iya. Berarti setelah memakai record day, he take off. Dia akhirnya siap melepaskannya. Dia akhirnya siap melepaskannya. Dia akhirnya. Siap. Berarti
After wearing his coat all day, he finally ready to take off. To take it off. Jadi ada Oh, kata nya-nya itu disisipkan ya. Jadi ini termasuk separable. separable. Selanjutnya, Louis mengancingkan Nah, di kiri dan mantelnya di untuk bersiap-siap pergi keluar. Louis, ya bukan mengancingkan, lebih kayak menaikkan resletingnya apa? Louis menaikkan resleting mantelnya untuk bersiap-siap pergi keluar. mengancingkan tuh apa ya? Button ini. Bukan, ini menaikkan resleting. Oh, menaikkan resleting ya. Apa? Zip up ya. Karena kan resleting itu kan zipper. Zip up. Oh ya, zip Zip up. up. Itu kan menaikkan. Kalau menurunkan Tapi apa? Zip. Menurunkan? Zip down. Ya. Zip down. Ya. Oh betul, zip down. Benar. Oh benar. Ya. Berarti Louis zip up his coat to get ready to go out. Ya. Louis zip up his coat to get ready to go outside. Selanjutnya, kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Apa Miss? Kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Mengancingkan ini tadi bisa pakai apa? Ya, bukan. Zip. Kalau zip kan ada resletingnya. Ini kan kancing, jadi pakai apa? Apa ya, Miss? Tadi benar, button. Oh, button up. Button up. Ya, button up. Artinya kancing ke atas. Hmm. Kalau misalnya itu apa? Kalau itu kan mengancingkan. Kalau apa namanya itu? Melepaskan kancing apa? Button out. Button down. Oh, button down. Ya. Down, button up. Okay. You have to make sure to button up your blouse carefully. Yeah. You have to make sure to button up your blouse carefully. Dia selalu menyiapkan bajunya sebelum berangkat kerja. Dia selalu apa, Miss? Dia selalu menyiapkan bajunya untuk berangkat kerja. She always prepare his clothes to go work. He always. Tadi aku bilang apa ya? Dia selalu menyiapkan bajunya untuk berangkat kerja. Sorry, salah. Yang benar adalah dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Menyelipkan apa? Menyelipkan. Slide. Bukan. Tuck in ya. Tuck in. Tuck in. Ya, TUCK ya. Oh iya. He always tuck in his clothes to go to work. His shirt before going to work. He always tucks in his shirt before going to work. Selanjutnya, Ronald suka menyingsingkan lengan bajunya untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. Ronald suka menyingsingkan lengan bajunya untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. Menyingsingkan lengan bajunya apa? Atau menggulung lengan bajunya? Roll up. Ya, roll up.
apa Mi? Untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. apa ya? Ronald like to roll up his His apa sih, baju, his shirt, lengan bajunya apa? sleeve Ya, sleeves. Ronald like to roll up his sleeve to make untuk membuat penampilannya terlihat apa Mas? Terlihat Lebih baik. casual. Penampilan apa? Penampilan. Look. Ya, looks. Oh iya. Ronald like to roll up his sleeve to make his look more casual. Sleeves ya, bacanya bukan sleeves. Sleeves. Oh, sleeves. Ya. Sleeves. Ronald like to roll up his sleeves to make his looks more casual. Coba diulang, Kak. Ronald like to roll up his sleeve to make his look more casual. Ya. Selanjutnya, Lily benar-benar sedang berdandan untuk kencan ini. Berdandan apa? Dress up. Ya, betul. Dress up. Lily benar-benar berdandan. Sedang berdandan ya untuk kencan ini. Lily really dress up for this date. Ya, Lily is really dressing up. Ya, sedang, ada kata sedang ya. Jadi harus pakai ing. Wow. Lily is really dressing up for this date. Adikku berdandan seperti seorang putri untuk pernikahannya. Adikku, Miss? Ya. Adikku benar-benar berdandan. Ya. My sister really dressed up for seperti seorang putri untuk pernikahannya. Obat ini, Pak. Sebentar, Miss. Iya. Sebentar, Miss. Ya. Ya, Miss. Ya. Lagi. My sister really dressed up like a queen. Saat pernikahan. Ya, Miss. Ya, saat pernikahannya. Untuk pernikahannya? For my wedding. Untuk pernikahannya, bukan untuk pernikahan saya. Untuk for her wedding. Ya, for her wedding. Ya. My sister is dressed up like a princess, bukan prince ya. Kalau prince itu pangeran. Kalau princess putri.
Selanjutnya, Mike sangat sering mengenakan celana pendek favoritnya sehingga sekarang benar-benar usang. Usang apa usang? Phrasal verb usang. Internet bagus Dan? Kok ini nggak bisa sih? Unresponsive.
Iya, memang ayah biasanya kan gitu ayah. Makan gitu.